Hai sob, kembali lagi di channel Sobat Barbar. Mimin kali ini akan membahas aplikasi yang gatot atau gagal total. Nah, sebelum lanjut nih sob, Mimin meminta ke kalian semua nih untuk subscribe, like, and share channel ini agar Mimin lebih semangat lagi untuk buat konten video ke depannya. Langsung saja. Bicara soal teknologi, pasti nggak ada habisnya nih sob. Pasalnya, perkembangan teknologi terjadi setiap detiknya nih sob. Ya misalnya saja produk teknologi yang paling banyak digunakan ialah ponsel. Dalam ponsel sendiri terdapat beragam aplikasi yang digunakan untuk komunikasi seperti WhatsApp, Line, dan MiChat. Bang, MiChat itu apa? MiChat kan tempat pencarian BO kamu. BO itu apa bang? Belajar online. Bukannya masih puasa. Menjadi aplikasi chatting yang paling digemari banyak yang saat ini. Selain tampilannya menarik, fitur-fiturnya pun juga beragam nih sob. Namun ternyata dari banyaknya aplikasi yang dapat kamu gunakan, terdapat aplikasi yang gagal bersaing nih sob. Ini mungkin karena ide aplikasi yang buruk, eksekusi yang salah, atau ketidakmampuan untuk menghasilkan uang secara efektif. Dalam beberapa kasus, ribuan dolar dari para investor terbuang sia-sia ketika aplikasi tersebut gagal nih sob. Tak terkecuali juga pada produk keluaran Google yang gagal. Penasaran apa saja aplikasi tersebut? Dilansir dari Brionot dari berbagai sumber. Berikut 5 aplikasi yang gagal dan tinggal kenangan. Quizy. Fungsi utama aplikasi Quizy adalah membantu pengguna menemukan konten di aplikasi yang diinstal pada perangkat mereka sob. Pada Mei 2017 lalu menjadi bulan terakhir untuk aplikasi Quizy mendapatkan dana investasi secara besar-besaran. Alibaba sebagai pemegang saham terbesar, ya perusahaan Cina ini menginvestasikan hampir 80 juta US dollar nih sob. Namun pada bulan Februari 2017 Alibaba menolak putaran investasi lain. Tepat setelah itu sebagian besar tim diberhentikan loh. Kasihan banget nih. Menurut pengumuman oleh Alibaba, Quizy tidak memenuhi harapan dan dewan memutuskan untuk menutupnya. Google Web. Siapa sih yang tidak kenal Google? Yaitu sob, situs pencarian rahasia kalian kan. Ketika Google mengumumkan web, layanan itu seharusnya menjadi alat kolaborasi yang akan memiliki fitur seperti email, pesan instan, blogging, wiki, manajemen multimedia, dan berbagi dokumen sob. Aplikasi ini dibuat untuk alat meningkatkan komunikasi antar rekan kerja. Namun sayangnya nih sob, aplikasi ini gagal lantaran web menggabungkan banyak layanan yang sudah ada. Tetapi sob, layanan web ini lebih rendah daripada platform individu yang menawarkan masing-masing layanan ini. Ini menjadi aplikasi tidak berfungsi karena tidak dapat meningkatkan layanan yang merupakan bagian inti dari platform atau kombinasinya nih sob. Radio. Pada Agustus 2010 lalu, radio menjadi salah satu layanan streaming musik modern pertama di Amerika Serikat, guys. Pada saat itu, aplikasi ini menawarkan paket streaming hanya 5 US dollar di web dan aplikasi BlackBerry waktu itu ya sob. Perusahaan ini didirikan oleh Jonas Priest dan Nicole Centron yang juga membuat Skype. Perusahaan itu memiliki 7 juta lagu yang terhitung sedikit jika dibandingkan dengan Spotify yang menawarkan sekitar 30 juta lagu nih sob.
Radio berkomitmen untuk membangun layanan streaming musik terbaik. Ia ingin membangun aplikasi streaming terbaik yang akan disukai penggunanya nih sob. Aplikasi ini memasukkan fitur sosial ke dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna melihat apa didengarkan teman-teman mereka secara real time nih sob. Meskipun aplikasi ini memiliki layanan yang baik dan unggul, namun perusahaan ini tidak memiliki tim pemasaran yang baik untuk menggait para pengguna. Ya sob. Yik yak. Pada November 2013 lalu, aplikasi ini diciptakan oleh Taylor dan Brooks Buffington nih sob. Saat mereka masih kuliah, Yik Yak merupakan aplikasi SMS anonim yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka nih sob. Pengguna dapat memeriksa obrolan dari area lain tapi hanya dapat memposting. Aplikasi ini dibuat untuk segmentasi siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Untuk keunggulan aplikasi ini terletak di anonimitasnya. Namun, dengan obrolan anonim, ada suatu kasus di mana pengguna terlibat cyberbullying sob. Hal ini menyebabkan beberapa sekolah memblokir Yik Yak untuk mencegah siswa mengakses aplikasi ini. Akhirnya pada Desember 2016, perusahaan ini kehilangan pengguna. Halo. Startup ini adalah layanan etasi seperti Uber. Layanan ini telah mencapai tingkat keberhasilan di London dengan 2,5 juta penumpang nih sob. Lumayan juga nih sob. Target mereka kala itu adalah New York. Dengan diperkenalkan layanan di New York, perusahaan memutuskan untuk menargetkan pengemudi taksi kuning ke layanan etasi, namun perusahaan mulai memiliki masalah. Sebab alat utama yang diperlukan untuk menggunakan layanan ini adalah smartphone. Sedangkan pengemudi taksi kuning di kota New York nih sob tidak terbiasa membawa smartphone selama bekerja seperti pengemudi di London. Warga New York pun juga tidak menggunakan aplikasi ini dalam jumlah skala besar nih sob. Selain itu, mereka juga bersaing dengan Uber yang lebih menawarkan harga lebih rendah lagi nih sob. Sekian video kali ini ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya.